Pernahkah anak-anak berada di gedung pencakar langit? Lalu di atas gedung tersebut terlihat seorang yang sedang menikmati pemandangan dari ketinggian tersebut. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan orang di atas gedung itu? Mungkin mengukur dengan menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran kita. Namun, gedung tersebut sangat tinggi sehingga jaraknya sangat jauh. Apakah mengukur dengan menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi ini? Tentu jawabannya tidak. Jadi, anak-anak, untuk mengetahui jarak kita dengan orang di atas gedung, kita menggunakan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika dan filsafat yang lahir di Pulau Samos, Yunani, yaitu sekitar tahun 5070 sebelum Masehi. Banyak sekali penemuan Pythagoras sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C merupakan sisi-sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisi-sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A disebut sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B disebut sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Jadi, mengerti ya anak-anak? Sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini, berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal adalah sisi tegak, yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas, pada operasi bilangan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Lalu masukkan angka atau bilangannya, sehingga menjadi BC sama dengan 15 cm. Jangan lupa dikuadratkan ya. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat, berarti sama dengan 225. Sedangkan AB sama dengan 9 cm, dikuadratkan menjadi 9 kuadrat sama dengan 81. Sehingga AC kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Sehingga kita peroleh AC kuadrat sama dengan 144. Maka untuk mencari nilai AC sama dengan akar dari AC kuadrat sama dengan akar dari 144, yaitu sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 12 cm.
Anak-anak, selain menggunakan rumus Pitagoras, kita juga dapat menggunakan tripel Pitagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Tripel Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar pada tripel Pitagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel tripel Pitagoras. Dari tabel, kita bisa mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi syarat tripel Pitagoras. Misalnya, 3, 4, dan 5. Dan kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal di atas, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 9. Lalu perhatikan kembali tabel tripel Pitagoras. Dari tabel bilangan yang memenuhi adalah 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang cukup menguras waktu dan pikiran, kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Bagaimana cara menentukan jenis segitiga? Jika panjang ketiga sisi-sisinya diketahui. Jadi, kita bisa menentukannya dengan menggunakan perhitungan tripel Pitagoras. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Yang terakhir, jika A kuadrat kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Sekarang, untuk lebih paham, kita bahas contoh soalnya yuk. Dari soal diketahui, sisi segitiga adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Agar kita dapat mengetahui jenisnya, kita buat perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya. Misalkan, A panjang sisi miring, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. A sama dengan 19 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 16 cm. Maka 19 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 19 kuadrat sama dengan 361. 12 kuadrat sama dengan 144. Dan 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Karena 19 kuadrat kecil dari 12 kuadrat tambah 16 kuadrat, maka segitiga ini lancip di A. Sekarang sudah terjawab ya pertanyaan di awal tadi. Jadi, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat menentukan jarak kita dengan orang yang berada di atas gedung. Pastinya, kita perlu tahu dulu jarak kita terhadap gedung dan tinggi gedung di atas kita. Nah, berarti kita tidak perlu cari meteran ya. Kita cukup menghitung dengan rumus atau menggunakan tabel tripel Pitagoras. Oke anak-anak, semua bisa dipahami ya. Jangan lupa latihan soalnya biar anak-anak lebih mengerti lagi.